Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga kita semua selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam sejarah Islam disebutkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di kota Madinah hingga hari wafatnya, telah terjadi peperangan sebanyak 64 kali yang melibatkan kaum muslimin ketika itu. Namun demikian, hanya 26 peperangan saja yang dipimpin langsung oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya pasukan dipimpin oleh para utusan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pribadi yang penuh kasih dan cinta kepada umatnya. Dalam banyak riwayat sering digambarkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok pemimpin yang cinta damai dan amat jauh dari sifat zalim, sekalipun kepada pihak yang memusuhinya. Bahkan sejak usia belia, beliau adalah pemuda yang berada di garis depan dalam mendukung upaya perdamaian dan menghapus kezaliman. Dalam sebuah kesempatan, beliau pernah mengenang hal tersebut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Auf radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya, aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini. Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian di masa Islam, tentu aku pun akan mendatanginya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Terkait peristiwa dalam hadis tersebut, dikisahkan ketika Rasulullah berusia 20 tahun telah terjadi peperangan yang dikenal dengan Perang Fijar. Perang yang terjadi antara kabilah Quraisy dan sekutu mereka Bani Kinanah melawan kabilah Qais dan Ailan. Setelah Perang Fijar usai, pada bulan Zulqaidah diadakan perdamaian di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi yang dikenal dengan istilah Hilful Fudul. Perjanjian damai itu dilatar belakangi oleh tindakan semena-mena seorang penduduk Mekkah, yaitu Al-As bin Wail As-Sahmi, kepada seorang pemuda dari kabilah Zabid dari Yaman. Dikabarkan bahwa Al-As enggan membayar barang yang telah diambilnya dari orang Yaman tersebut. Akhirnya dilaporkanlah hal itu kepada tokoh-tokoh Quraisy. Namun tidak satu pun ada yang mau menolong pedagang itu. Kemudian pedagang itu naik ke atas gunung Abi Qubais, dan di saat yang sama pula para tokoh Quraisy tengah berkumpul di tempat mereka selalu berkumpul. Dia pun berteriak supaya haknya yang terzolimi dikembalikan. Lalu bangkitlah Az-Zubair bin Abdul Muttalib dan berkata, orang seperti itu tidak mungkin dibiarkan terzolimi. Kemudian berkumpullah Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zurrah bin Kilab, dan Taim bin Murrah di rumah Abdullah bin Jud'an yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mereka semua bersumpah dan berjanji atas nama Allah untuk bersatu padu bersama orang yang dianiaya tadi hingga haknya dikembalikan.
Semua kabilah dari suku Quraisy turut serta dalam perjanjian damai Hilful Fudul itu, dan tak terkecuali juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bersama mereka bangkit mengangkat panji-panji kebenaran dan menghancurkan simbol-simbol kezaliman. Dan peristiwa itu telah menjadi bagian dari kebanggaan bangsa Arab. Di antara isi perjanjian itu adalah kesepakatan dan upaya untuk selalu membela siapa saja yang dizalimi oleh penduduk Makkah, dan mereka akan menghukum orang yang berbuat zalim sampai dia mengembalikan hak-haknya. Ketika suku Quraisy mendengar perjanjian itu, mereka pun berkomentar, "Sungguh mereka telah masuk dalam sebuah urusan yang mulia." Mereka akhirnya menemui Al-As bin Wa'il, kemudian mengambil dengan paksa harta Az-Zabidi dan mengembalikan kepada pemiliknya. Hikmah dari kisah ini, sesungguhnya sudah tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sosok pribadi mulia yang sedari muda telah menunjukkan sikap anti kezaliman, penindasan dan kesemena-menaan. Beliau adalah juru damai dan bukan pribadi yang mudah menyulut kebencian dan peperangan. Hal itu dibuktikan dengan alasan-alasan peperangan yang terjadi dalam masa kenabian dan kerasulannya. Pertama, beliau melayani serangan musuh dan mempertahankan diri seperti yang terjadi dalam perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Yang kedua, beliau memberi pelajaran kepada musuhnya yang senantiasa memprovokasi dan bersekongkol mengganggu kaum muslimin, meskipun sudah ada nota perjanjian atau kerjasama seperti pada perang Bani Quraidah, Khaybar, Mut'ah, dan lain-lainnya. Yang ketiga, senantiasa berupaya untuk menggagalkan rencana-rencana musuh yang mengancam kaum muslimin, seperti pada perang Tabuk dan sejumlah ekspedisi detasmen yang dikirim Nabi sallallahu alaihi wasallam ke beberapa wilayah untuk mencegah dari masing-masing suku mempersiapkan penyerangannya terhadap kaum muslimin di Madinah. Nah, itulah beberapa gambaran sosok kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu tampil di depan dalam menegakkan keadilan dan perdamaian di tengah umat. Dan mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang titik poinnya menyangkut tentang perdamaian dan memupus benih-benih api permusuhan. Kiranya cukup sekian, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.